sahabat. Ya. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat Selamat sahabat. sahabat. Selamat sahabat semua. Sahabat semua. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat semua. Sahabat. Halo. Shalom. Selamat sahabat. Halo. Halo. Oke, baiklah. Selamat sahabat, kami dari Cisalak, Depok. Selamat bergabung saudara dari Cisalak Depok. Ya, oke. Baiklah, saudaraku semua. Baiklah, saudaraku semua. Selamat sahabat. Quit dulu sebentar, kami mau diskusi dulu. Oh, mau diskusi. Mohon maaf untuk malam ini belum ada diskusi, Pak. Kita akan memulai saja langsung karena waktu kita cuma 1,5 jam saja ini, Pak. Ya. Oke, baiklah, saudaraku sekalian, selamat malam semuanya. Atas nama Gereja Masih Advent hari ke-7, Jemaat Yerusalem mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam rangkaian acara Minggu Sembayang yang sudah kita jalankan tiba pada malam yang ke-6 ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai acara ini dan siap untuk menerima akan pekabaran firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Saudara Ramon Tenkano dan istri. Oleh karenanya sebelum acara kita mulai, mari semua kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami akan memulaikan seri Minggu Sembahyang kita, dan kita akan melanjutkan semuanya Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan. Berkati dan urapi Saudara Ramon Tenkano dan istri yang akan membawakan pekabaran selanjutnya pada malam yang ke-6 ini. Dan juga berkati saudara-saudara yang lain yang tengah bergabung dengan kami di tempat ini, di jalur ini Tuhan, biarlah Tuhan akan selalu berkati juga, agar pelajaran yang akan kami dengarkan sebentar akan memberikan pencerahan lebih baik lagi kepada kami semua. Mengerti akan seluk-beluk nubuatan yang akan dijabarkan, dan itu semua menjadi pedoman bagi kami dalam menghadapi situasi ke depan. Termasuk situasi yang sangat sulit bagi kami, tapi kami percaya Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik bagi kami semua, dan kiranya Engkau dapat membukakan tingkap-tingkap langit dari surga, mencurahkan berkat yang limpah kepada semua yang mendengarkan pekabaran pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Saudara Tenkano. Baik, Saudara Ramon Tenkano, kami berikan waktu dan kesempatannya, silakan. Oke, baik. Oke. Oh, oke. Baik, selamat malam saudara. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Saya sukacita karena banyak hal-hal yang kita sudah diskusikan selama 1 minggu ini. Saya yakin memang ini adalah banyak detail yang kita sudah pelajari, tetapi saudara-saudara, saya yakin inti dari semuanya ini adalah kita menyadari
bahwa kita yang terpanggil sebagai umat Advent hari ke-7, kita yang hidup di dalam era penghakiman ini, dan penghakiman sudah mau selesai, ya, nubuatan mengatakan penghakiman sudah mau selesai, kita harus benar-benar menyadari kenapa kita terpanggil menjadi orang Advent, menjadi umat yang sedang diperiksa. Ya. Saudara-saudara, setiap kali satu produk yang diproduksi oleh satu pabrik, sebelum dijual ke pasaran, harus diperiksa oleh QC dulu. Ya. Kemarin kita bicara, ada quality control, periksa dulu setiap handphone yang keluar dari pabrik, dicek dulu. Ya. Ini sudah dibuat sesuai dengan spesifikasi yang mendesain. Ya, sesuai dengan gambar, ukuran, fungsi, dan sebagainya, sesuai dengan apa yang sudah dispesifikasi oleh engineer. Di saat sudah diproduksi, inilah, ya, diperiksa dulu. Kalau fungsinya tidak bagus, ya berarti ini tidak layak untuk dijual ke pasaran. Ya, di scrap istilahnya. Nah, inilah yang Kristus sedang lakukan. Kristus sedang memeriksa orang-orang Advent ini, karena orang Advent lah yang hidup di zaman penghakiman. Orang Advent lah sudah diproduksi, saudara-saudara. Perkawinan anak domba ini yang sedang dimulai, diperiksalah kita ini, supaya apa? Kita yang diciptakan sesuai dengan gambar rupa Sang Pencipta ini, pengakuan kita juga pengakuan bahwa kita yang sudah yang mengaku bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Kristus. Ya. Melalui kematian Kristus, kebangkitan yang menjadi janji kita, sekarang ini, sebelum dia datang kedua kali, buku tulisan hamba Tuhan Nyonya White, Christ Object Lesson, perumpamaan Tuhan Yesus halaman 69, kita mencerminkan tabiat Kristus secara sempurna, supaya di saat apa, saudara-saudara? Di saat sudah diperiksa, makanya dikatakan investigative judgment, ya pemeriksaan, pemeriksaan, diadili, diperiksa, apakah orang-orang Advent ini hidup sesuai dengan spesifikasi yang sudah dibuat oleh Kristus. Kristus sudah menjadikan gambar contohnya supaya kita dibuat sesuai dengan seperti itu. Nah, saudara-saudara, di saat kita diciptakan, dicap. Apa ini cap? Cap ini adalah materai Sabat, adalah milik Kristus. Barulah orang dunia ini mengerti, ternyata ini handphone yang diciptakan itu, yang digembar-gemborkan itu, ternyata, waduh, ini sesuai dengan apa yang sudah dituliskan, sesuai dengan iklannya. Saudara-saudara, ini bukan suatu gambaran yang sempurna mengenai saudara dan saya. Tetapi ini kurang lebih menggambarkan seperti itulah rencana keselamatan, di mana saudara-saudara sedang diperiksa, dan saya juga sedang diperiksa. Dan inilah fungsinya kita tahu nubuatan, kitalah yang sedang, ya, proses pengadilan pemeriksaan ini, ya, akan berakhir sesegera mungkin. Semua aspek kehidupan kita akan diperiksa. Apakah kita menghasilkan iman seperti Kristus? Nah, saudara-saudara, kemarin kita sudah memberikan gambaran, tetapi saya tidak tahu apakah kita perlu kembali kepada pelajaran nubuatan, mengingatkan bagaimana ciri-ciri bahwa penghakiman sudah mau ditutup. Saudara, pertemuan kita 5 hari terakhir menggambarkan begitu banyak. Masih banyak lagi detail yang lain, yang saya rasa kalau kita mau belajar lebih detail lagi, saya juga mungkin mengundang saudara-saudara, mungkin minggu depan kita akan belajar mungkin di forum yang berbeda. Nanti saya kasih linknya, mungkin ID number ya, supaya kita lanjut. Saya mempunyai ID number yaitu 738 483 5050. Inilah kita akan buat pertemuan. Nanti saya umumkan di Facebook. Banyak detail, saudara-saudara. Tetapi kita tidak bisa cuma belajar intellectual understanding aja. Ada di dalam Alkitab ini ada kata yang sedikit fancy ya. Soteriologi, kita belajar mengenai ilmu keselamatan. Kenapa diselamatkan melalui kasih karunia Kristus. Tetapi kita juga belajar apa? Belajar nubuatan juga. Kita harus tahu, seperti ini. Kita akan buka kenapa catatan sejarah yang menggambarkan kita masuk ke dalam tonggak-tonggak sejarah dan pengulangan sejarah. Kita belajar line upon line. Pekabaran hujan akhir adalah mengenai kita garis bentangkan satu persatu, ditaruh di atasnya satu persatu, baru kita tahu, ternyata kita benar-benar hidup di akhir dari akhir zaman. Nah, saudara-saudara, untuk itu, saya mau mengajak saudara-saudara
Tadi pagi saya diskusi dengan seseorang, saudara-saudara, dia katakan untuk menerima materai Kristus, menyelesaikan pekerjaan Tuhan, kita harus tidak punya dosa lagi. Ya, tidak mempunyai noda, tidak mempunyai dosa lagi. Saudara-saudara, saya terus terang agak berat untuk menerangkan hal ini. Kita harus berhati-hati mendefinisikan seperti apa itu tanpa dosa. Kesempurnaan Kristus ini seperti apa. Saya sendiri pun tidak mempunyai cara yang sempurna menerangkan saudara-saudara karena saya punya pengetahuan terbatas. Tetapi biarlah dengan kasih pertolongan Tuhan, coba kita sedikit bahas malam hari ini seperti apa yang Kristus harapkan. Ya. Matius 5:48 Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di surga adalah sempurna. Saudara-saudara, kalau Tuhan mempunyai definisi ya dari segala ayat Alkitab, dari semua rancangan keselamatan ini, di saat Tuhan mempunyai definisi, hati-hati, setan pun punya definisi. Ya, Tuhan punya hari yaitu Sabat, setan juga punya palsunya. Kalau Tuhan mempunyai satu umat, setan juga mempunyai agen-agen. Kalau Tuhan punya pergerakan, kira-kira setan punya pergerakan atau enggak? Oh iya. Bukan asli dan palsu, tapi asli dan hampir asli. Nah, setan juga bukan bodoh, saudara-saudara. Kalau Tuhan mempunyai definisi sempurna, hendaklah kamu sempurna, saudara-saudara, dengan kerendahan hati, saya yakin kita semua tahu bahwa setan pun punya definisi sempurna. Ya, saudara, kita mau bahas segala sesuatu yang memang kita nggak layak bahas malam hari ini. Ini sensitif, mari kita berdoa dulu lagi ya. Bapa di surga, sungguh kami tidak layak Tuhan untuk bahkan disebut anak-anak-Mu. Kami sungguh tidak layak Tuhan karena kebenaran-kebenaran kami adalah seperti kain lara Tuhan. Betapapun kami coba tutupi semua perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Kain yang kami pakai untuk menutupi kebenaran kami Tuhan. Betapapun indahnya Tuhan menurut kami. Kami coba tutup seperti orang kusta yang ditutupi oleh kain. Tetapi tetap busuknya terlihat, tercium Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah kesempurnaan Kristus boleh menutupi kami Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh menganggap kami sempurna. Biarlah Tuhan kami mengerti apa definisi sempurna yang Tuhan tunggu dari kami Tuhan. Supaya boleh kami terima materai itu. Karena itulah sesuai dengan spesifikasi yang diberikan pada kami Tuhan, sesuai dengan ciptaan Tuhan. Biar Tuhan semua umat di sini boleh berseru nama-Mu Tuhan. Kami boleh datang padamu Tuhan dengan apa adanya pada kami Tuhan, supaya kami boleh diberikan jubah Kristus sekali lagi. Sehingga kamu boleh dapati sempurna. Dan kami boleh dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan terakhir kalinya. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara, kalau kita baca di buku Kejadian 6, ayat 5. Nah, Kejadian 6 ayat 5 ini menggambarkan bagaimana kejahatan manusia. Pertama kali, saudara-saudara. Bukan pertama kali ya, di saat Yesus mau menghancurkan. Tuhan mau menghancurkan manusia karena begitu luar biasa kejahatan manusia. Kita belajar tadi malam bagaimana kita mengetahui bagaimana akhir dari segala sesuatu, yaitu kita belajar dari awalnya. Kalau awal Tuhan membinasakan manusia karena begitu hebat kejahatan manusia, kira-kira Khotbah 1 ayat 9, apa yang sudah terjadi akan terjadi lagi. Jadi kita belajar kenapa Tuhan membinasakan manusia pada awalnya. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya, hatinya, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara-saudara, saudara dan saya tidak ada yang terlepas dari hal ini. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah kejahatan. Saudara dan saya tidak mempunyai buah yang baik sama sekali. Nah, ini tidak perlu dipercantik, tidak perlu dipoles, saudara-saudara ya. Pekerjaan saudara hadir dalam gereja, pekerjaan kita membahas sekolah sahabat, khotbah, pelayanan, nyanyi, dan sebagainya. Itu bukan semata-mata
adalah pekerjaan yang melayakkan kita untuk diselamatkan. Tapi kalau kita melihat, Tuhan sendiri mengatakan, manusia ini jahat, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan semua kenapa ini? Semua apa yang dihasilkan oleh kehidupan kita, hati kita, semua adalah hal jahat. Saudara-saudara mungkin gak senang hal ini. Kalau kita bicara dengan orang-orang Kristen, banyak mengatakan, masa segitu jahatnya kita sih? Kita gak suka dibilang jahat. Orang Farisi, saudara-saudara, tidak suka dikatakan dia jahat. Tetapi Alkitab mengatakan, ini tidak terkecuali, semua yang dihasilkan oleh pikiran Anda dan saya, tidak terkecuali kita ini. Semua adalah hal-hal jahat. Nah, saudara, kalau kita menyadari hal ini, kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kita tidak layak untuk diselamatkan. Karena surga itu, segala kesempurnaan datang dari Tuhan. Dari semua yang kita lakukan ini sebenarnya tidak layak membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kejadian 8 ayat 21 mengatakan, kejahatan yang kita lakukan ini sejak muda kita sudah lakukan. Ya. Tuhan memberikan ilustrasi ya melalui ini air bah. Tuhan tidak menghancurkan melalui air, tapi Tuhan akan membinasakan melalui api. Nah, kejadian 8 ayat 21, Tuhan mengatakan, aku tidak akan memusnahkan dengan air bah, walaupun manusia sudah sejahat sejak dia muda. Nah, saudara-saudara kita bayangkan, ya. Seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, belum bisa diajarin, belum bisa mengerti apa-apa, ya, masih diberikan kasih karunia Tuhan. Tetapi dididik, dikasih disiplin, sehingga dia sedikit tumbuh besar, kejahatannya ini mulai hilang atau paling tidak ditutupi. Tetapi kalau seorang anak kecil umur 20 bulan, ya, kalau dia suka permen katakan, kita sebagai orang tua bilang, jangan makan itu permen, itu nggak bagus, itu nggak sehat. Tetapi karena dia sudah tahu rasanya permen, dia nangis, ngerengek-rengek, mamanya dimarahin, banting-banting badan, mamanya semakin bilang tidak, semakin dia meronta-ronta. Lalu saudara-saudara apa yang terjadi? Kadang-kadang dia pukul mamanya tanpa rasa bersalah. Saudara, kalau 20 bulan bayi melakukan hal ini, karena dia nggak sanggup membunuh. Tetapi kalau umurnya 20 tahun, tanpa dididik, tanpa kasih karunia Tuhan, saudara-saudara, orang yang 20 tahun ini, tanpa mengerti rencana keselamatan, tanpa kasih karunia, tanpa belajar firman Tuhan, tanpa didisiplin dengan Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Mungkin kalau dia mau sesuatu, dia akan ambil pisau, mungkin dia bunuh. Saudara, inilah yang terjadi di saat manusia tidak mempunyai kasih karunia Kristus. Di saat kita tidak belajar firman, melihat kasih Yesus, melihat kebenaran Kristus, kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh bayi ini. Sayangnya tidak kuat dia untuk membunuh ibunya yang tidak kasih dia permen. Saudara-saudara, apa ini kesempurnaan? Kesempurnaan sesungguhnya adalah di saat kita merasa bahwa kita ini benar-benar tidak sempurna. Ya. Sinless. Ini ada satu hal, saudara-saudara, saya mau ajak saudara-saudara harus berhati-hati. Sekarang setan juga mempunyai pergerakan, ya. Setan juga mengatakan, kamu tuh harus sempurna. Kalau mau ikut sempurna seperti Yesus ini ada daftar panjang. Kita harus bisa checklist satu-satu. 1, 2, oh sudah. Nomor 3, sudah. Nomor 4, sudah. Nomor 5, sudah. Sehingga semakin panjang itu kita sudah bisa cek. Semakin layak kita masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara-saudara, saya punya seorang teman. Kami berdua mempunyai seorang teman. Ya. Mempunyai seorang teman ini, ya kebetulan kita suka sepedahan bareng-bareng ya. Kita kenal orang ini badannya bagus, kuat, berotot. Wah, ini kadar fatnya ini sedikit, mungkin cuma 15%, 12%. Fit, olahragawan. Wah, dia makan 1 hari 1 kali. Wah, ini bagus ya kalau kita mau belajar mengenai intermittent fasting. Nyonya White menuliskan makan 2 kali cukup. Tapi ini bahkan orang ini 1 kali 1 hari. Bagus. Jadi saat perut ini kosong, lebih dari 12 jam,
kita masuk ke dalam fase starvation. Akhirnya badan ini coba mengambil energi dari apa? Dari cadangan fat. Makanya, wah, semakin cadangan lemak. Nah, saya nggak bicara kesehatan, saudara-saudara. Tetapi, kalau kita melihat seorang seperti teman kita ini, beratnya 70 kilo. Kuat secara fisik, dan juga nafasnya bagus. Jantungnya kuat. Tetapi, saudara-saudara, ada satu yang menarik dari orang yang kita kenal ini. 5 tahun lalu beratnya 180 kilo. 180 kg ini, kalau saya kira-kira saudara-saudara orang ini tingginya hampir seperti saya, ya. Mungkin dia tingginya 175, mungkin 176. Badannya seperti itu, beratnya 180 kilo 5 tahun lalu, saudara-saudara. Mungkin ya bulat badannya dulu ya. Tetapi, bagaimana dari 5 tahun orang ini berjalan, ya, bergerak dari badannya 180 kilo, kemudian sekarang dia beratnya 70 kilo. 5 tahun. Ya cukup lama, tapi nggak lama-lama banget. Dari 180 ke 70 kilo. Jadi 110 kilo dia bisa potong, saudara-saudara, dalam 5 tahun. Ya, ini setengahnya jadi. Saudara, apa definisi sempurna? Apa ini? Menurut definisi kita, kalau kita bicara kesehatan ya, orang kalau tingginya 175 atau 180, waduh 65 kilo ideal. 70 kilo sudah ideal. Ototnya ada, ya, kekuatannya ada, mungkin VO2 max-nya sekian, ya toh, mungkin bisa ngangkat badan sekian dan sebagainya. Itu yang dilihat oleh mata manusia. Tetapi kalau kita melihat seorang yang sempurna ini adalah di saat walaupun badannya 180 kg, seorang ini mempunyai tekad bahwa dia menyadari dia ini sakit dan kalau dia tidak perbaiki kesehatannya dengan berat badan 180 kg ini, dia akan sebentar lagi mati. Nah, dengan sifat seperti itu, saudara-saudara, orang yang berat badannya 180 kilo ini mempunyai tekad. Yes, I'm going to do something about my life. Saya akan melakukan sesuatu di dalam hidup saya. Saya tahu ini adalah problem. Ini adalah problem. Tidak boleh manusia ini beratnya 180 kg. Karena apa? Banyak sakit penyakit. Nah, kalau tahun 2015, orang yang berat 180 kg sehingga tahun 2020 beratnya 70 kg. Gimana kira-kira kesempurnaan ini, saudara? Di saat kita mulai 180 kg dan kita mempunyai tekad, ya Tuhan, saya mau melakukan sesuatu dalam kehidupan saya. Akhirnya berangkat dia dari tahun 2015, dia mulai lari. Mulai dia jogging, mulai makanannya diperbaiki, mungkin jatuh bangun, saudara-saudara. Dalam 6 bulan belum ada perubahan nyata. Di dalam 1 tahun mungkin baru 5 kg dia turun. Ya, mungkin dia menyerah. Di tahun 2016-2017 saya bisa bayangkan, saudara-saudara, mungkin beratnya masih 160 kg. Saya nggak tahu. Orang yang 160 kg ini mau coba-coba menurunkan sampai 70 kg, saudara-saudara. Luar biasa beratnya. Walaupun sudah 2 tahun, mungkin dia baru 20 kg turun. Waduh, saudara-saudara, kita bisa bayangkan seperti inilah perjalanan untuk kita diselamatkan, mencapai kesempurnaan. Tapi saudara-saudara, jangan terkelabui bahwa kadang-kadang setan bisa kasih standar kepada kita. Kalau kamu mau sempurna, kamu harus 70 kg. Dulu. Karena kalau kamu 180 kg, sudah jelas kamu tidak sempurna. Kita harus berhati-hati bahwa sesungguhnya kesempurnaan itu sinless perfection, saudara-saudara. Hati-hati dengan kata-kata ini. Ya. Bahwa Tuhan mengharapkan saudara-saudara masuk dulu sampai 70 kg, baru bisa masuk kategori inilah anakku yang sempurna. Baru kita menerima materai Tuhan, diberikan materai Tuhan, inilah yang layak. Inilah kepada dia aku berkenan.
Tetapi Tuhan memberikan kita bukan seperti itu. Sinless ini apa? Tanpa dosa. Apa dosa paling besar yang harus kita buang, ya? Kurang lebih gitu. Dosa apakah yang paling besar sehingga kalau kita masih ada dosa itu, masih belum buang dosa itu, kita tidak bisa disempurnakan. Dosa yang paling besar, aduh, kalau kita mau baca tulisan banyak, saudara, ya. Dosa yang paling besar adalah apa? Dosa orang Farisi adalah dosa apa, saudara? Itulah dosa yang paling tidak bisa diampuni. Ya, mungkin ada yang belum di-mute, ya. Dosa apa yang paling besar sehingga paling tidak bisa diampuni, sehingga orang Farisi dikatakan hopeless? Kalau kita masih mempunyai dosa seperti itu, inilah dosa yang akan membuat saudara dan saya tidak bisa menerima materai. Tetapi saudara-saudara, jangan kita berat bebankan perjalanan kesempurnaan kita ini, seakan-akan Tuhan tunggu dulu kita sempurna, kelihatannya sempurna, di mata semua orang sempurna, barulah melayak di hadapan Tuhan. Saudara, kesempurnaan ini dimulai di saat seorang walaupun badannya masih 180 kg, saudara-saudara. 180 kg. Ya. Di saat dia badannya 180 kg ini bunyinya siapa ini? Masih bunyi. Ya. Nah, saudara-saudara, kesempurnaan yang dosa paling besar yang ini handphone siapa bunyi-bunyi ya? Bisa tolong Bapak Ibu bisa dicek itunya speakernya sudah di-mute atau belum? Nah, dosa yang paling besar adalah dosa milik orang Farisi, saudara-saudara, di saat seorang itu tidak merasa dia mempunyai dosa. Jadi di saat seorang merasa dirinya cukup, merasa dia tidak butuh apa-apa lagi, merasa bahwa segala sesuatu sudah dia miliki, disitulah dosa yang paling besar. The sin of complacence, ya. Dosa merasa diri ini sudah cukup, sudah komplit. Inilah dosa dari anak muda yang kaya itu. Di saat ditanya, sampai nanya sama Tuhan, guru apa lagi yang saya harus buat kira-kira? Seorang sampai nanya seperti itu, saudara-saudara, bahwa merasa dirinya ini sudah cukup, sehingga tidak perlu lagi. Ternyata di saat kita datang kepada Kristus, ya, hasilnya adalah apa? Kristus sendiri akan memberikan kita suatu jawaban, bahwa ternyata dosa kita ternyata masih banyak, saudara. Yang belum kita lakukan biasanya adalah dosa. Ya kalau bilang, mau menjadi sinless, saudara-saudara, mau mempunyai orang sempurna itu, oh daftarnya panjang. Semakin kita sudah bisa ini, sudah bisa ini. Semuanya kita bisa lakukan. Semua kita bisa lakukan ini, semakin kita merasa kita ini sempurna. Di saat seorang merasa diri sempurna, inilah dia mempunyai dosa yang paling besar karena tidak bisa diampuni lagi. Jadi Kristus memberikan kita penghakiman sekarang ini yang sudah mau berjalan untuk mau diakhiri ini, adalah supaya kita merasa, saudara-saudara, sinless ini yang Tuhan tunggu, tidak memiliki dosa lagi, adalah di saat saudara benar-benar merasa bahwa kita ini benar-benar sinful. Tanpa dosa adalah artinya kita merasa kitalah yang paling berdosa. Sehingga apa? Di saat kita mempunyai perasaan bahwa kitalah yang paling berdosa, kita mengakui bahwa hanya Yesus yang sempurna. Hanya Kristus. Dan bukan saya. Inilah kesempurnaan yang Tuhan sudah tunggu. Nah, saudara-saudara, apa yang sedang terjadi di dalam gereja ini? Di dalam gereja ini, kita sedang mempunyai dua kubu. Ya, di dalam gereja kita mempunyai dua kubu. Ini juga suatu nubuatan yang sudah diterangkan kepada kita. Ya, nubuatan ini akan menghasilkan the two classes of worship. Nubuatan akan menghasilkan dua macam manusia. Yang satu adalah apa? Lala. Yang satu lagi adalah gandum. Yang satu lagi adalah 5 anak darah bodoh. Dan 5 hijau. Satu lagi adalah apa, saudara-saudara? Ini kambing. Satu lagi domba. Yang satu adalah Kain.
Yang satu lagi, Abel. Saudara, kita sangat mudah merasa, oh inilah kita. Ya. Inilah saya. Saya bukan yang ini. Tetapi saya yang kanan. Baik, saudara perlu didoakan. Tempat kami baru saja mati lampu tapi langsung nyala lagi. Oke? Sudah bisa mendengar? Bisa dengar? Oke. Nah, saudara-saudara, kalau dilihat-lihat, ada satu hal yang tidak suka didengar oleh orang-orang Kristen. Adalah di saat orang mengatakan bahwa dirinya ini jahat. Kita nggak suka di saat kita sudah lama jadi orang Kristen, kita rajin ke gereja, kita aktif di gereja. Ada satu hal yang kita paling tidak suka adalah di saat kita dibilang orang, kita ini orang jahat. Ya, sehingga kita merasa diri ini, kita ini baik-baik saja. Ya, saudara-saudara ingat, di saat Korah, Datan, dan Abiram, pemberontakannya yang kita baca kemarin, kita pelajari beberapa hari lalu, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram adalah benar-benar adalah yang baru kita bicarakan sekarang ini, adalah di saat Korah, Datan, dan Abiram merasa dirinya ini sempurna. Di saat diri mereka katakan, kita ini umat Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah terpilih. Kita ini adalah orang-orang yang memang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Sehingga di saat Musa berbicara, di saat Nabi Tuhan memberikan nasihat kepada orang-orang, tidak bisa lagi diterima oleh Korah, Datan, Abiram, karena mereka sudah merasa ya sudah memiliki status sebagai orang-orang pemimpin, menjadi orang-orang pilihan Tuhan sudah cukup. Kita tidak sadari sebagai orang-orang Advent, kita hidup di tahun 2020 ini, kita sedang mengulangi kesalahan yang sama dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kita sedang mengulangi apa yang sedang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram di saat kita merasa bahwa saya ini bukan orang jahat. Gak mungkin saya mempunyai kecenderungan jahat seperti yang dikatakan tadi saudara Ramon. Saudara, kalau kita baca Roma 3:23, Kristus mengatakan semua orang sudah jatuh, ya. Semua orang jatuh ini fall short of the glory of God. Kemuliaan Tuhan ini tidak bisa kita capai, semua kita ini tidak nyampai ke situ. Semua perbuatan kita adalah mempunyai kecenderungan jahat. Justru peran dari Roh Kudus menurunkan hujan akhir ini, saudara-saudara, adalah untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah semuanya adalah bentuk-bentuk dari dosa. Saudara, kalau kita dikasihkan, kalau kita melihat seorang yang baik, orang yang kita anggap baik, orang yang kita anggap benar kadang-kadang, orang yang kita angkat, ya kita bicarakan, wah ini luar biasa, orang ini hebat, ya kita anggap dia orang terpandang dalam gereja dan sebagainya di dalam lingkungan. Tetapi kalau kita coba putar
Kalau segala buah pikiran yang ada terlintas di dalam pikiran dari pagi sampai sore, jangan terlalu lama. 1 jam terakhir saja, saudara-saudara, bisa ditampangkan di dalam satu video di saat semua orang bisa melihat. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Saya pun termasuk. Saudara-saudara pun termasuk. Segala pikiran kita kalau bisa digambarkan di dalam satu video, saudara. Ya. Apa yang bisa dilihat oleh orang? Mungkin orang yang kita anggap baik, orang yang kita anggap benar sekalipun, kita nggak akan suka lagi dengan. Inilah saudara-saudara menjadi janji bagi kita. Sebenarnya kita ini orang-orang kusta. Orang-orang yang tidak mempunyai hal yang baik sekalipun, sehingga Tuhan harus ingatkan bahwa ternyata apa? Kamu perlu kasih karunia. Kamu perlu diampuni. Inilah fungsi dari hari penghakiman, yaitu di saat tanggal 10 bulan ke-7 bangsa Israel, ya. Bangsa Israel dipanggil untuk masuk ke Yerusalem setiap tanggal 10 bulan ke-7 setiap tahun, saudara-saudara. Untuk masuk di dalam satu hari penghakiman, imam besar masuk ke dalam bilik kemah suci, orang-orang Israel disuruh keliling di kemah suci, memakai apa, saudara-saudara? Pakai baju kabung, taruh abu di kepalanya, duduk di tanah seharian, saudara-saudara. Sebelum masuk ke tanggal 10, mereka mengatakan apa? Jangan-jangan besok saya mati. Kenapa saya mati? Karena walaupun 1 tahun terakhir ini, dalam setahun terakhir ini saya menyembelih domba. Domba kalau saya berbuat zina, domba saya potong. Saya berbohong, domba harus saya potong. Saya melakukan sesuatu kesalahan, semua hewan yang tidak bersalah harus saya potong. Yang sempurna itu. Sehingga semua yang saya sudah lakukan ini, akhirnya membawa saya masuk ke dalam hari penghakiman. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita menganggap bahwa dosa kita ini sudah diampuni karena seekor domba yang tidak bersalah itu mati oleh kita, tetapi sesungguhnya tidak ada rasa kita mengerti, rasa kita syukur terhadap domba tersebut yang sudah mengambil kesalahannya. Kesalahan kita sudah ditimpakan kepada dia, sehingga apa? Kita masih memiliki kesalahan yang sama, sehingga nanti tahun depan kan ada domba lagi. Hari itu juga kita binasa. Nah, saudara-saudara, kesempurnaan Kristus ini diberikan kepada kita supaya kita mengerti sesungguhnya tanpa domba itu, saudara dan saya mati hari ini. Nah, inilah yang membuat kita ini kadang-kadang tidak menyadari sehingga kita seringkali mengatakan saya ini gandum. Apa ini gandum? Perspektif manusia ini berbeda dengan perspektif Tuhan, sehingga kita perlu ketahui bahwa saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam gereja ini, semua akarnya adalah sama juga. Ya, saya mau mengajak saudara-saudara kenapa melihat di dalam gereja ini, semua merasa benar. Ada 2 kelompok saudara-saudara di dalam gereja. Sehingga seringkali 2 kelompok yang terjadi ini gampang terlihat mata manusia, ya. Sehingga kita gampang kategorikan, oh kalau yang begitu berarti itu lalang, kalau yang tidak begitu berarti gandum. Ya. Kalau yang seperti itu adalah lalang, ya. Yang seperti satu lagi adalah gandum. Saya mau share, saya punya screen. Kalau saudara-saudara ingat, satu cerita di dalam 1 Raja 18, Tuhan mengirimkan Elia untuk mengurapi. Ya. Tuhan kirimkan Elia untuk mengurapi. Tuhan kirimkan Elia untuk mengurapi siapa, saudara? Pertama adalah untuk mengurapi Hazael. Sesudah mengurapi Hazael, Tuhan suruh kirim urapi siapa? Yehu. Sesudah urapi Yehu, Tuhan kirim untuk urapi Elisa. Karena siapa yang tidak mati oleh pedang Hazael akan dibunuh oleh pedang Jehu. Siapa yang tidak dibunuh oleh pedang Jehu, dia akan dibunuh oleh pedang Elisa. Karena Elisa lah yang akan mengumpulkan 7.000 orang setia, akan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi bagi Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara, dulu bertahun-tahun saya nggak tahu artinya apa ini, ya. Tapi kita puji Tuhan karena tulisan-tulisan nubuat Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita boleh cari tahu. Kenapa Tuhan mengutus Elia untuk mengurapi Hazael pertama kali? Karena Hazael ini adalah seorang pemimpin kafir. Saudara mungkin pernah mendengar pembicaraan lain, mungkin pembicaraan saya sehubungan dengan hal ini, tapi saya mau ulangi sedikit. Siapa Hazael sehingga Tuhan suruh Elia untuk mengurapi? Hazael ini kan raja orang kafir. Nah, oke. Ini ada satu tulisan yang saya coba terjemahkan dengan kata-kata sendiri karena saya tidak dapat tulisan ini dalam
tulisan nubuat yang ada dalam bahasa Indonesia. Coba kita kira-kira siapa ini Hazael, ya. Spirit of Hazael. Tuhan menyuruh Elia mengurapi Raja Hazael di Syria agar menjadi hukuman bagi Israel yang menyembah berhala. Boleh jadi Tuhan menyerahkan kita kepada penipuan yang kita cintai. Kenapa demikian, saudara? Kalau baca di Yesaya 30 ayat 9 dan 10, seringkali ya dengan mudah kita tuduh, wah ini pendeta, pimpinan, ketua jemaat, inilah yang membawa roh ini akhirnya tidak benar di dalam gereja, sehingga sulia ini jemaat seperti ini, ya. Tapi ini Tuhan sudah mengingatkan pada kita, inilah yang sedang terjadi. Kalau Yesaya 30 mengingatkan, saya baca aja di Yesaya 30 ya. Sebelum kita menyalahkan pemimpin atau pendeta, seringkali kita dengar, oh kenapa pendeta nggak bicara ini, kenapa pimpinan nggak bicara ini, kenapa conference nggak bicara ini, kenapa gereja begini dan begitu. Sebaiknya kita terlebih dahulu, saudara, mengkoreksi diri sendiri. Karena apa yang dikatakan di Yesaya 30 ayat 9, inilah kita. Sampai kenapa kita dipimpin oleh orang-orang yang memang kadang-kadang kita lihat begitu. Ya. Yesaya 30 ayat 9. Sebab mereka itu, jangan bilang mereka lah ya, sebab kita ini suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan yang lain. Jangan susahi kami dengan yang maha kudus, Allah Israel. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha kudus, Allah Israel. Saudara, ini bicara mengenai, ingat tulisan kita kemarin, 3 selected message halaman 338. Each of the ancient prophets speaks less about their own time, bahwa mereka bicara mengenai eranya kita lebih banyak daripada mereka bicara mengenai eranya mereka. Jadi apa yang dilihat oleh Yesaya adalah eranya kita, saudara-saudara. Cerita ini Yesaya 30 bicara mengenai saudara dan saya. Bicara mengenai, hey, orang-orang Advent ini ternyata adalah orang-orang yang suka bohong, anak-anak yang tidak mendengar akan pengajaran Tuhan, mengatakan pada tukang tilik, jangan lihat orang pada pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar. Menyingkirlah dari kami, katakan pada kami hal-hal yang manis. Jangan bawa Tuhan ke tengah-tengah kami. Sehingga apa? Balik ke tulisan Nyonya White di sini ya, Tuhan menyuruh Elia mengurapi Raja Hazael di Syria agar menjadi hukuman bagi kita orang Advent yang menyembah berhala. Boleh jadi Tuhan menyerahkan kita kepada penipuan yang kita cintai. Boleh jadi orang-orang yang siap merusak dilatih oleh setan dan mereka yang dijadikan standar agar jatuh dan berseru, damai, damai. Jadi beberapa orang setan kirim untuk masuk ke tengah-tengah kita, sedang dilatih untuk menjatuhkan standar, mengatakan damai. Oh, biasa-biasa saja, semuanya oke-oke saja. Jangan diperbesar masalah-masalah ini, ya. COVID ini biasa-biasa saja. Sementara Tuhan tidak pernah menyerukan damai. Lanjut Nyonya White menuliskan. Saya sering menangis dan mata saya penuh air mata yang sedang bercucuran sementara menulis di kertas ini. Tidak lama lagi semua nubuatan akan diabaikan dan suara yang mengguncang manusia tidak lagi membangunkan tidur mereka di dalam kedagingan. Pengaruh dunia yang melawan prinsip pendidikan keluarga didapati pada lingkungan yang dianggap baik sekalipun. Nah, lanjut saudara-saudara. Maaf ini agak sedikit sensitif tulisannya saudara ya. Tapi bukan tulisan kita, tetapi tulisan hamba Tuhan Nyonya White di dalam 5 testimoni halaman 77 sampai 80. Kita harus menerima bahwa segala sesuatu yang kita lakukan saudara-saudara adalah hal jahat. Inilah pekerjaan Roh Kudus di hujan akhir. Harus sadari itu. Tidak sedikit pekerja yang berdiri di hadapan jemaatnya. Siapa ini? Saya kemungkinan saudara-saudara. Menerangkan Alkitab ternyata najis. Hati saya penuh dengan kejahatan dan tangan saya penuh dengan kenajisan, sementara berseru damai-damai. Para pekerja yang tidak percaya pun tidak terbangunkan. Tuhan menunjukkan orang-orang ini, pengerja-pengerja seperti ini, pimpinan-pimpinan seperti ini, guru-guru Alkitab seperti ini, para pendeta yang seperti ini, adalah Hazael yang menjadi hukuman bagi kita, orang-orang Advent. Mereka lebih dianggap hebat daripada apa yang tertulis. Ketidakpercayaan yang marak karena penilaian manusia yang rendah terhadap jalan-jalannya yang ajaib sudah ditemui di mana-mana dan pada semua lapisan masyarakat.
diajarkan kepada kebanyakan sekolah-sekolah kita dan pendidikan-pendidikan dini anak-anak. Di mana roh kegelapan terbungkus dengan jubah agama akan menipu kita. Waduh, saudara-saudara, ini teguran yang sangat-sangat. Saudara, kalau kita melihat ini apa yang terjadi di roh hujan akhir ini, roh hujan akhir ini akan membuat kita menyadari bahwa kitalah orang-orang Israel sedang diundang masuk ke dalam Yerusalem, menyadarkan, hei, kita ini bukan orang-orang benar. Bahkan Paulus mengatakan, akulah orang paling berdosa. Yesaya, saudara-saudara, kemarin kita bahas, di saat Yesaya 1, tulis Yesaya pasal 2, Yesaya pasal 3, Yesaya pasal 4, Yesaya pasal 5, Yesaya gagah, ya, berdiri, menegur kesalahan-kesalahan orang Israel. Tetapi, saudara-saudara, Yesaya dibawa oleh Tuhan, yang ditulis di dalam Yesaya 6. Kemana Yesaya dibawa? Untuk melihat di masa kita sekarang ini, saudara-saudara. Di saat pintu kasihan sudah mau ditutup, Yesaya menuliskan, apa yang terjadi? Yesaya menulis, kudus, 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 Tuhan semesta alam. Kapan ini, saudara-saudara? Di saat seruan kudus, kudus, kudus. Adalah di saat di dalam Wahyu ditulis ya, ini di saat pintu kasihan tertutup, kudus, kudus, kudus. Dari mana saya tahu ini? Di ayat 4 mengatakan, bergoyahlah alas ambang pintu disebabkan suara orang berseru itu dan rumah itu penuh asap. Penuh dengan asap. Kapan ini penuh dengan asap? Kita nggak usah terlalu banyak lagi baca ini. Ini didapatkan di dalam Wahyu 15, kalau nggak salah ayat ke-8. Adalah di saat sebelum 7 bala ini turun, pintu kasihan tertutup, ya, ada seruan kudus, kudus, kudus. Ruangan ini penuh dengan asap. Artinya apa? Yesaya dibawa oleh Tuhan di saat-saat seperti sekarang ini, di saat pintu kasihan mau tertutup. Apa yang dikatakan Yesaya, saudara? Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Saudara, inilah sifat yang harus dimiliki di saat kita belajar nubuatan. 5 hari kita belajar nubuatan, saudara, melihat bahwa bagaimana segala sesuatu sudah secara konsisten digenapi, line upon line, precept upon precept, ya, Yesaya 28 ayat 9. Garis demi garis, semua pengalaman Nabi ini digariskan satu di atas yang lain, kita menyimpulkan ternyata Tuhan sudah mau menutup pintu kasihan ini. Apa yang terjadi dengan kita di saat kita belajar nubuatan? Aduh, cilaka. Kenapa cilaka? Ternyata yang najis bibir ini bukan orang lain, saudara-saudara. Kita dengan semangat kita ajari orang-orang supaya datang menjadi anggota gereja Advent. Ternyata apa? Tuhan tidak bisa pakai Yesaya sesudah, kecuali Yesaya dibawa oleh Tuhan melihat kemuliaan Tuhan di saat pintu kasihan tertutup. Inilah yang harus menjadi pengalaman saudara dan saya di saat kita melihat apa? Nubuatan-nubuatan sedang tergenapi, ternyata apa? Kita tidak siap. Nah, saudara, di saat kita melihat apa yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya White ini, ya, mengenai Hazael, dengan mudah kita katakan siapa ini Hazael? Orang-orang yang berdiri di depan jemaat, mengajarkan Alkitab, ternyata najis. Orang-orang yang menyerukan damai. Damai. Gampang kita pikir ya, siapa ini orang-orang yang berseru damai-damai, saudara-saudara? Ya, adalah orang-orang yang mengaku pemimpin, tetapi tidak membangunkan umatnya. Saudara, kalau baca di buku Desire of Ages, apa ini Desire of Ages? Kerinduan segala zaman. Bahasa Inggrisnya halaman 635. 635 DA, ya, Desire of Ages, menggambarkan siapa yang bicara mengenai damai-damai. Ya, ini bicara mengenai 1 Tesalonika 5 ayat 3. Damai, damai, semua everything is okay. Tenang aja. Tulisan nama Tuhan Nyonya White, Desire of Ages 635, ini adalah guru palsu. Jadi kalau kita ada orang berdiri di hadapan menerangkan Alkitab, berkhotbah, mengajar, mengatakan semuanya baik-baik saja, kita harus tahu ini adalah guru palsu. Nah, tetapi saudara-saudara, di saat kita melihat orang-orang seperti ini, ya, kita dengan mudah katakan, oh, kalau begitu jelaslah ini gereja ini mempunyai roh Hazael, karena ini ada yang dikategorikan sebagai apa, saudara? Gereja yang liberal, ya, gereja yang santai-santai, gereja atau pemimpin atau katakan pendeta yang santai-santai. Ini adalah pendeta yang memiliki roh Hazael. Roh yang tidak mau kembali kepada tulisan roh nubuat,
Pemimpin yang mengatakan, oh santai-santai saja, semua ini santai saja, semuanya everything is okay. Sehingga kita mengatakan, oh ini berarti kalau gereja atau perkumpulan atau jemaat yang seperti ini, inilah seperti lalang. Inilah yang harus kita jauhi. Sehingga kita jauhi, akhirnya kita berpindah ke ekstrim satu lagi. Ya, kita lihat sekarang pergerakan begitu banyak, bermacam-macam saudara-saudara, pergerakan yang waduh liar macam-macam interpretasinya. Semua pergerakan-pergerakan yang dilakukan banyak anak-anak muda apalagi yang mengatasnamakan kebenaran. Semua tulisan-tulisan roh nubuat dipakai. Karena apa? Mereka tahu apa yang terjadi dalam gereja ini adalah rohnya Hazael. Kita melihat kebobrokan, pemerosotan moral, dan juga gereja atau pimpinan-pimpinan yang mengatakan damai-damai, sehingga anak-anak muda, orang-orang tua sekalipun, yang mengatakan, oh kalau begitu kita harus keluar, kita buat pergerakan baru, yang adalah apa? Yang benar-benar completely against ya Hazael. Saya tidak mau dibunuh oleh pedang Hazael. Saya tidak mau jatuh ke tangan pemimpin-pemimpin yang liberal seperti ini, karena saya maunya ekstrim satu lagi. Bukankah ini yang sedang terjadi? Ya, ada pergerakan-pergerakan yang nomor satu dikedepankan adalah reformasi. Saudara-saudara, reformasi adalah bagus. Tetapi pekabaran kita bukan reformasi, saudara-saudara. Ingat kemarin kita belajar kemarin malam, kabarkan apa yang berkumandang di tahun 1840 sampai 1844. Bukan mengenai reformasi, saudara-saudara. Bahkan bukan mengenai sabat. Bahkan bukan mengenai apa ini? Country living. Semua ini adalah hal baik untuk dilakukan. Tetapi pekabaran kita yang inti adalah apa, saudara-saudara? Kedatangan Kristus kedua kali. Karena penghakiman sudah mau selesai. Inilah pekabaran inti dari gereja Masih Ada di Ketujuh. Karena Nyonya White bilang, jangan kabarkan yang lain. Tuhan tidak memberikan kita pekabaran yang lain. Ingat ya, ada 4 tulisan kemarin kita berikan. Tuhan tidak memberikan kita sesuatu pekabaran yang untuk diberikan pada orang lain. Kabarkan yang berkumandang sampai tahun 1844. Mereka belum mengerti sabat, mereka belum mengerti reformasi kesehatan, mereka belum mengerti apa ini, country living. Kabarkanlah saudara-saudara, semua ini adalah hal baik. Ini saya lakukan, tetapi bukan ini pekabaran. Sehingga apa? Yang melihat ini, ya, yang menurunkan standar ini, sekarang pergerakan yang ekstrim satu lagi adalah lihat, wah ini gereja kita ini banyak roh Hazael di dalamnya. Conference sudah dipenuhi dengan pendeta-pendeta yang dipenuhi dengan rohnya Hazael. Ya, kita nggak usah naif lah saudara-saudara ya. Banyak pemimpin-pemimpin kita yang masuk di dalam kategori seperti ini, mengatakan damai-damai. Semuanya everything is okay. Semuanya baik-baik saja. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, jangan siapa yang tidak jatuh di tangannya Hazael, tidak terbunuh oleh pedang Hazael, mungkin saja dia loncat, lolos dari tangannya Hazael. Lolos dari kategori seperti ini, saudara-saudara. Nggak mau saya jatuh di tangannya Hazael. Akhirnya loncat ke siapa? Tuhan bilang harus dibunuh oleh Yehu. Siapa ini Yehu? Spirit of Jehu. Sedang terjadi di dalam gereja kita juga ya. Ekstrim satu lagi. Kalau ada satu ekstrim, yang satu lagi yaitu ekstrim liberalisme yang terjadi dalam gereja. Orang sembarangan, santai-santai, everything is okay, damai-damai. Ini banyak di dalam gereja kita, ya. Tetapi ada satu lagi. Juga bukan dari Tuhan kalau yang ini, saudara-saudara. Ada roh Yehu yang berkata, ikutlah aku dan lihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Pada keyakinan diri seperti ini, seharusnya di hadapan Tuhan ada kerendahan hati dan ketidakpercayaan pada diri yang menunjukkan hati yang bertobat dan hancur. Ya. Jadi di saat kita ini kita melihat apa yang sedang di saat kita melihat apa yang sedang terjadi di dalam gereja, kita katakan, roh Hazael sedang merajalela. Saya tidak mau jatuh ke pedangnya Hazael. Kita lari seperti Yehu. Kita mengadopsi sistemnya Yehu. Ya, tertangkap kemudian oleh Yehu. Siapa ini Yehu? Ikutlah aku. Saudara, banyak pergerakan-pergerakan ini, it's all about themselves. Ini hanya ini diri. Ingatlah diri. Ya, apa yang biasa diangkat hal-hal seperti itu? Lanjut mengenai Yehu. Saya bertanya, Nyonya White menuliskan ya, mengapa mereka yang membaca Alkitab dan melihat bahaya akhir zaman? Siapa ini saudara?
Mungkin kalau dikatakan Hazael ini nggak baca Alkitab terlalu banyak dan tidak baca tulisan-tulisan roh nubuat, sehingga tidak mengerti bahaya akhir zaman. Tetapi rohnya Yehu dikatakan mereka membaca Alkitab, melihat bahaya akhir zaman, artinya apa? Baca tulisan roh nubuat, saudara. Belajar nubuatan. Banyak pelajarannya. Tetapi mereka ini sangat mudah merangkul hal-hal yang seharusnya mereka abaikan. Bagaimana mereka terhubung dengan orang-orang yang meninggikan prinsip-prinsip yang datang dari iblis? Nah, apa ini prinsip-prinsip datang dari iblis, saudara, kalau gitu? Kita telah tulisan ini. Prinsip-prinsip dari iblis adalah kita tinggikan hal-hal yang mestinya kita tidak tinggikan. Kita angkat-angkat hal-hal yang semestinya nggak perlu diangkat-angkat. Kalau tidak berkaitan dengan apa persiapan kedatangan Kristus, penghakiman, kalau tidak persiapkan kita untuk pertobatan, membuat kita convicted of sin, apa ini? Diyakinkan bahwa kita ini jahat, saudara-saudara. Tidak perlu dibahas. Hal-hal yang dibahas adalah apa? Prinsip-prinsip yang datang dari iblis. Contohnya apa ini? Ya nggak tahu, saudara-saudara. Banyak pergerakan-pergerakan sekarang. Ya masalah Godhead lah diangkat-angkat. Ya, masalah keilahan Tuhan lah yang kita sendiri jangan coba-coba, saudara. Ada mengenai Sabat yang berganti-ganti tanggal, tidak dibilang di dalam Alkitab, saudara-saudara. Ada yang dibilang kumpulkan uang, kita pergi ke tanah Palestina, saudara-saudara. Kalau kita mau bahas satu persatu ini, boleh. Panjang, tapi bukan forumnya itu. Saya tidak menyuruh saudara-saudara kembali kepada rohnya Hazael. Bukan seperti itu maksud saya. Kembali kalau gitu kita dipimpin aja lebih baik daripada kita sesat dengan pelajaran-pelajaran ini. Enggak. Pelajaran-pelajaran ini oke, boleh saja dipelajari for knowledge sake. Untuk pengetahuan. Tetapi bukan kita bawakan seakan-akan inilah doktrin baru yang menyiapkan kita untuk kedatangan Kristus 2 kali. Karena tidak ada hubungannya. Nah, saudara-saudara, sekarang ini apa? Tuhan membawakan kita ke satu penglihatan bahwa di dalam gereja pun sedang terguncang 2 kubu ini, saudara-saudara. Ya. Di saat kita melihat adanya roh Hazael di dalam gereja, ada juga roh satu lagi. Ini adalah prinsip datang iblis. Kenapa ini terjadi? Nyonya White lanjut. Jawaban tiba, yaitu karena hati mereka dipenuhi dengan cinta pujian. Suka pujian, saudara. Kenapa suka pujian? Suka karisma. Suka tampil. Suka punya pengikut. Suka dibilang intelijen. Padahal ini bukan ilmu pengetahuan manusia. Ini adalah ilmu hidup milik Yesus saja, bukan milik kita. Mungkin suka pengikut supaya perpuluhan bisa larinya kembali. Ya itu mungkin tulisan itu motivasi lain lagi ya. Ini adalah suatu yang harus kita hati-hati, ya. Mereka suka dipenuhi dengan cinta pujian, saudara-saudara. Ini pujian ini sangat-sangat berbahaya. Orang yang suka ditepuk, wah, you good, kamu hebat. Hebat pelajaranmu, luar biasa kamu ya, bisa menerangkan ini. Luar biasa, kamu berapa lama kamu belajar? Oh, luar biasa, saya nggak bisa menerangkan seperti itu. Hati-hati tentang pujian, saudara-saudara. Mereka tertipu dan tidak tahu betapa lemahnya mereka. Mereka akan hilang, dan melalui suara dan pena mereka pun akan mempengaruhi dan menciptakan hal-hal jahat. Ini tulisannya nyoba. Jadi orang-orang yang suka cinta diri akan mengangkat hal-hal saudara-saudara yang tidak perlu diangkat. Ya, ada yang tanya bilang, Yesus ini rambutnya keriting atau lurus, gondrong atau cepak. Nah, saudara-saudara, kalau ini dijadikan doktrin baru, saudara-saudara, inilah bahaya. Harus tahu yang kita sembah ini Yesus yang gondrong atau Yesus rambutnya pendek. Ini urusan penyembahan. Saudara-saudara, ini saya bukan merendahkan pelajaran yang sangat-sangat penting. Saya tahu pelajaran-pelajaran ini ada baiknya. Tetapi kalau tidak membangunkan umat, mempersiapkan bahwa kita hidup dalam penghakiman, Kristus sudah mau datang sebentar lagi, penghakiman sudah mau ditutup, tinggalkan saudara-saudara. Kalau tidak berkumandang di tahun 1844, bahkan Sabat tidak berkumandang 1844, tidak perlu dikabarkan. Itu adalah hal yang perlu kita rangkul karena ini kebenaran. Rasul Paulus mengatakan ini adalah doktrin dasar yang membawa saudara masuk ke dalam era penghakiman. Kita terima Sabat. Sabat adalah materai Kristus. Sabat adalah harinya Tuhan. Tetapi bukan kita kabarkan seakan-akan ini adalah pekabaran yang paling penting kepada dunia. Bukan, saudara. Untuk kita ini penting.
Reformasi kesehatan, saudara jangan ya, kita ada berapa ratus orang di sini. Jangan mengatakan, oh saudara Ramon berarti nggak perlu di pekabaran kesehatan. Tidak perlu sahabat, tidak perlu mengenai country living dan sebagainya, saudara-saudara. Jangan mendistorsi pembicaraan kita, ya. Jangan jadi agen iblis, memelintir perkataan yang tidak pernah keluar dari mulut saya. Saya katakan, Sabat adalah harinya Tuhan. Kita kuduskan Sabat, tetapi saudara-saudara, Sabat adalah materai Tuhan yang kudus. Kita bukan menyembah Sabat, kita menyembah Tuhan. Kebenaran Sabat ini akan datang kepada orang yang mau datang kepada Tuhan, mengaku bahwa inilah saatnya penghakiman, dan penghakiman sudah mau berakhir. Apa ini salah kita kita menginjil? Tidak salah. Ada orang bilang, oh kalau gitu Ramon sudah sama dengan Davidian, nggak menginjil keluar. Saya nggak pernah bilang begitu, jangan dipelintir saudara-saudara. Kalau nggak menginjil keluar, saya matikan. Ini saya lagi di studio, saudara. Televisi kami HCBN masih berkumandang. Sejak Januari 2011 sampai hari ini masih ada di satelit. Itu siapa yang nonton satelit kita kalau bukan orang-orang luar? Kalau tidak penting menginjil sama orang luar, matikan aja tuh televisi. Tetapi saudara-saudara, pekerjaan utama kita bukan menginjil kepada orang luar, tetapi saudara-saudara masukkan ini Injil ke dalam kehidupan kita. Tuhan datang kepada kehidupan kita tuh, eat this little book, son of man. Makan ini buku nubuatan ini, anakku, anak manusia. Supaya apa? Supaya ada perubahan di dalam kehidupan kita. Makan ini nubuatan, bahwa ini nubuatan ini manis. Menyatakan bahwa penghakiman ini adalah apa, saudara-saudara? Supaya kita tahu bahwa kita ini orang jahat. Kita perlu, we are in the need of grace. Supaya kita tahu, kita ini mengalami pengalaman seperti Paulus. Kenapa Paulus bisa mengatakan, akulah orang paling pendosa. Yesaya mengatakan, akulah najis bibir. Saudara, orang Advent di saat kita masih mengatakan, saya lebih baik daripada kamu. Inilah rohnya Kristus, bukan rohnya Kristus. Roh hujan akhir adalah saudara-saudara kita diperlihatkan kasihnya Kristus yang luar biasa. Kita tidak ada, saudara-saudara, we are short of the glory of God, Roma 3:23. Kita ini nggak nyampe kemuliaan Tuhan. Saudara mengatakan, nggak mungkin saya melakukan hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, sebentar lagi roh akan diangkat. Apa yang kita tidak bayangkan bisa dilakukan oleh manusia, akan dilakukan 10 kali lipat lebih buruk. Saudara. Kita pun akan partisipasi di dalamnya kalau Roh Kudus diambil daripada kita. Nah, jadi ini Tuhan mengingatkan kita bagaimana roh ini bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Bagaimana kita mau melihat Roh Kudus adalah di saat, oh Tuhan kasih lihat, inilah Hazael. Wah, nggak mau saya gabung dengan Hazael. Karena itu lalang pasti. Saya mau gandum-ganduman ini dengan orang-orang supaya apa? Wah, kita yang belajar. Saudara-saudara banyak sekarang anak-anak muda ini kalau dilihatnya cuma internet doang. Baca Alkitab jago. Saudara kalau cuma YouTube, nonton 1 jam, jago langsung kita khotbah. Pelajaran-pelajaran yang nggak penting kita bahas, dibesar-besarkan, akhirnya sekarang menjadi doktrin baru. Kenapa banyak pengikut juga? Kita lanjut tulisan di sini ya. Mereka akan hilang dan melalui suara dan pena mereka. Saudara, dulu belum ada internet, saudara. Belum ada YouTube, belum ada Zoom. Ya. Orang-orang ini seperti Yehu ini akan hilang dan melalui suara mereka, pengajaran mereka, tulisan-tulisan mereka, email-email mereka, WA mereka yang mereka bagi-bagikan pun akan mempengaruhi orang menciptakan hal-hal jahat. Mereka yang terlibat hal ini adalah Yehu. Nah, ya. Inilah Yehu. Yehu ini orang-orang yang merasa dirinya paling hebat. Yang penuh semangat. Mereka pun akan mendapat posisi mereka. Ayo lihat ya. Kenapa banyak pengikut? Kenapa akhirnya banyak juga pengikut? Gerombol-gerombol datang ke sana. Bikin gereja baru. Bahkan bikin seragam baru, saudara-saudara. Bikin logo-logo baru. Banyak pengikut. Mereka yang terlibat seperti ini adalah Yehu yang penuh semangat. Mereka pun akan mendapat posisi mereka. Apa artinya, saudara? Mereka pun akan banyak bergerombol-gerombol. Namun tangan mereka akan terikat pada dia yang dulunya adalah malaikat yang ditinggikan. Siapa ini? Ya, malaikat yang jatuh. Iblis lah. Orang-orang yang tidak berlindung pada Kristus pun akan tertipu. Nah, inilah pengikutnya. Siapa mengikut dengan pergerakan-pergerakan seperti itu? Adalah orang yang tidak berlindung juga dengan Kristus. Baca tulisan Alkitab, baca tulisan Roh Nubuat, bahaya akhir zaman tahu. Oh,
Ini sebentar lagi ada persatuan agama, persatuan pemerintahan, mata uang menjadi satu dan sebagainya, hancuran ekonomi. Tahu, saudara-saudara. Tapi apa? Hal-hal yang bukan prinsipil yang diangkat-angkat. Apa ini prinsipil, saudara? Kedatangan Kristus, kehakiman, ya, kebenaran Kristus yang harus kita pandang, yang kita harus tahu. Celaka aku. Kita melihat kemuliaan Tuhan, kita renungkan kebenaran Kristus, saudara-saudara, yang tidak layak kita pandang sebenarnya. Semakin kita lihat kepada Yesus, semakin kita melihat domba yang sudah mengeluarkan kita dari dosa. Kita di dalam penghakiman, kita duduk menjadi sama dengan debu, saudara-saudara. Karena apa? Tidak layak kita ini. Semakin melihat kemuliaan Kristus, akan melihat apa kita ini? Oh, saya ini filthy. Tetapi prinsip-prinsip yang datang dari iblis adalah apa? Hal-hal yang tidak mengorek kemuliaan Kristus. Bukan mengorek ya. Mengekspos adalah pelajaran-pelajaran yang tidak mengajak kita melihat kepada kemuliaan Kristus sehingga kita, Lord, I need you. I'm in a desperate need of your grace. Tuhan, saya perlu kasih karuniamu, kemurahanmu. Sehingga pergerakan-pergerakan seperti ini, saudara, akan diikuti oleh orang-orang yang sama. Yaitu orang-orang apa? Yang tidak suka mengkoreksi diri sendiri. Sukanya mengkoreksi orang lain. Kamu, Hazael, gereja ini gereja yang jatuh. Saudara, dari Martin Luther tidak mau membuat gereja baru. Nyonya White tidak mau membuat gereja baru. Apa kemudian saya katakan, oh saudara-saudara, ya nggak usah belajar Alkitab, kembali aja gereja walaupun ini Hazael, ya sudahlah, baik-baiklah kita dengan gereja. Kita terima aja pendeta-pendeta yang santai-santai ya, pendeta-pendeta pemimpin-pemimpin yang merendahkan standar, dia kita buat mereka sebagai teman. Tidak. Ya. Saya tidak bilang seperti itu, tetapi saudara-saudara, yang mudah terjadi di dalam gereja ini adalah polarisasi antara dua ini. Ya. Satu cuma pakai roh-roh doang. Yang penting perasaan. Yang penting we have a good feeling di dalam gereja. Inilah hasil spiritual formation. Inilah hasil kemurtatan yang ada sekarang ini, saudara-saudara. Yang datangnya juga dari atas juga ini, pimpinan-pimpinan. Saya nggak punya waktu bahas spiritual formation. Gereja kita yang mengadopsi spiritual formation. Ada yang mengaku, oh tidak lagi dilakukan. Saudara-saudara, Saul juga menyamar. Spiritual formation ini dilakukan, ada saudara? Artinya apa? Di gereja ini yang penting we feel good, yang penting perasaan enak. Bukan kebenaran Tuhan yang diandalkan, tetapi feeling manusia. Ini sedang terjadi sehingga liar, saudara-saudara. Yang penting roh Kristus. Ya, kita mendalami, kita berpartisipasi. Bahkan ada tulisan milik gereja kita, saudara-saudara. Ditulis oleh pendeta gereja kita. Di saat Yesus memberikan damainya itu, bukanlah firman Tuhan yang maksudnya nubuatan ini. Maksudnya adalah apa? He wants you to feel good. Bukan perasaan. Justru Tuhan mau kita ini merasa bahwa diri kita ini filthy. Inilah tugas firman Tuhan. Inilah ekstrim satu lagi yang menyeret gereja kita semakin masuk, semakin jauh ke dalam jurang dosa. Tetapi saudara-saudara, setan tidak berhenti di situ. Ada lagi ekstrim satu lagi. Wah, banyak sekarang jehu-jehu, saudara. Membawa, seakan-akan inilah pendekar-pendekar ya. Pendekar-pendekar nubuatan ini, waduh, kalau udah ngomongin nubuatan paling jago. Kalau sudah reformasi paling jago. Makan, saudara-saudara, makan ada minyak sedikit bilang, wah ini dosa. Ada jenis-jenis makanan, telur pun bisa diperbincangkan. Orang makan telur bilang, ini kamu berarti kamu belum bertobat. Saya nggak mengatakan, kalau gitu silakan makan telur, enak aja. Ya ada banyak hal, saudara-saudara. Nyonya White mengatakan, sampai telur pun harus ditinggalkan akhir zaman. Kenapa? Sudah banyak kandungan racun di dalamnya. Ya ini bicara mengenai kesehatan. Tapi kalau kita kaitkan dengan keselamatan, itu sudah salah. Kalau rok tidak semata kaki, wah dulu ya, istri saya juga dulu di situ ya saudara ya. Roknya nggak semata kaki, wah seakan-akan menjadi polisi. Ini gereja sudah murtad. Nah saudara-saudara, ini kita harus ketahui, inilah rohnya Yehu sehingga, ya, saya mau kembalikan ini di sini ya. Nah, kalau kita kembali, nah di sini kita mau coba kembali, saudara-saudara. Bagaimana kita merasa kita ini sempurna? Kita merasa kita ini sempurna,
Di saat kita bisa mengidentifikasi siapakah lalang. Dengan mata kita dengan mudah kita bisa identifikasi siapa yang dilanggar. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mempunyai kategori yang berbeda dengan apa yang kita lihat. 1 Samuel 16 mengatakan manusia tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Definisi kita lalang ini beda dengan definisi Tuhan yang lalang. Nah, saudara-saudara, di dalam Lukas 17 ayat 33 sampai 35, Tuhan sudah berapa kali saya juga bicara ini. Saya nggak rencana bicara, tapi oke, mungkin kita bicarakan sedikit. Apa ini? Di saat tengah malam. Ya. Lukas 17 ayat 33. Jam berapa sih? Aduh, jam 12. Lukas 17 ayat 33. Aduh, saya baca ini aja ya, saudara ya, karena di sini dibilang midnight. Kita tahu midnight, eranya kita dalam midnight, saudara-saudara, pada malam hari itu, ya toh. Kalau dikatakan midnight, Lukas 17. Lukas 17. Dimulai dari ayat 34. Sorry. Nah, Lukas 17 ayat 34. I tell you, in that night there shall be 2 men in one bed. One shall be taken, the other shall be left. Di malam hari. Nah, kalau di malam hari, saudara-saudara, ada 2 orang ya. Satu orang. Di dalam tempat tidur. Di dalam tempat tidur, mereka artinya apa? Tertidur. Kalau ada 2 orang tertidur, satu diangkat, satu ditinggal. Oke? Kalau ada 2, dibilang 2 wanita, tapi saudara-saudara di buku aslinya tulisan aslinya tidak ada tulisan wanita. 2, hanya 2 orang ya. Sedang menggiling, grinding. Kalau satu grinding, satu diangkat, satu ditinggal. Kalau satu lagi sedang ada di field, di ladang, artinya satu diangkat, satu ditinggal. Saudara-saudara, pembahasan kita sangat mudah membawa kita ini melihat bahwa apa yang dilihat oleh manusia, gampang kita melihat. Secara manusia kita gampang melihat orang yang tertidur secara rohani. Ya. Kalau dibilang Hazael ini, mungkin gampang kita katakan, orang-orang yang punya rohnya Hazael ini adalah orang-orang yang tidur. Secara rohani adalah orang-orang yang tertidur, orang-orang yang tidak mawas, tidak mau dibangunkan, tertidur lelap. Tapi Tuhan mengatakan, kalau ada 2 orang sedang terlihat tertidur secara rohani, hati-hati saudara-saudara. Bahwa ada satu diangkat, satu ditinggal. Artinya satu selamat, satu binasa, satu selamat. Ya. Apa ini grinding? Secara spiritual, panjang saudara-saudara kita mau bahas ya. Grinding artinya ini orang yang memecahkan firman Tuhan, orang-orang yang belajar, orang-orang yang tahu, mengerti pelajaran, mengerti firman Tuhan. Penyelidik firman Tuhan. Ya. Kalau ada orang yang grinding ini, satu diangkat, satu ditinggal. Artinya satu binasa, satu selamat. Kalau ada 2 orang di ladang, apa ini artinya ladang? Secara rohani kita tahu, saudara-saudara. Kalau orang-orang di ladang artinya orang-orang siapa? Orang-orang yang sudah bekerja untuk Tuhan. Ladang adalah pekerjaan Tuhan. Dengan mudah mata kita melihat, oh orang itu sudah bekerja di dalam ladang. Oh orang itu sudah jadi misionaris. Oh lihat orang itu sudah nggak peduli lagi lihat uang. Oh orang ini sudah menjual hartanya. Orang ini sudah lari ke gunung-gunung. Wah dia sudah melayani sepenuhnya. Hati-hati Tuhan bilang. Ada satu diangkat, satu ditinggal. Mata kita gampang melihat seorang yang seakan-akan, wah ini adalah orang-orang misionaris, saudara-saudara.
Banyak orang sekarang menyandang gelarnya misionaris. Waduh, mau dikasih bulanan 500.000 pun bisa hidup. Memang bisa hidup. Banyak pahlawan-pahlawan, saudara-saudara. Hebat orang-orang ini. Masuk di hutan-hutan, memberitakan Injil. Kadang-kadang cuma main gitar doang kerjanya. Ya, banyak. Tetapi kalau kita melihat dua orang seperti itu, jangan kita katakan semua orang itu pasti selamat. Satu binasa, satu selamat. Kalau melihat grinding orang mengajarkan firman Tuhan, waduh, loh saudara-saudara mungkin, si Ramon ini gampang nih kategorinya. Dia sudah di ladang, sudah grinding dan sebagainya. Jangan percaya, saudara-saudara. Bahwa kemungkinan dia bisa binasa, kemungkinan dia bisa selamat. Orang yang kelihatan tertidur sekalipun, saudara-saudara, bisa kelihatan dia ini tertidur hari ini, tetapi jangan salah. Bisa-bisa dia binasa, tetapi bisa juga dia selamat. Nah, saudara, Tuhan cuma mau mengingatkan kepada kita. Ya. Pelajaran kita mengenai Hazael dan Yehu ini adalah artinya apa, saudara? Inilah yang dilihat manusia. Gampang kita melihat ini di saat kita pakai kacamata manusia. Kita kategorikan seorang tidur, seorang grinding, seorang sudah di ladang, gampang. Tetapi yang ini adalah kategorinya cuma Tuhan yang bisa melihat. Kalau begitu siapa yang binasa, siapa yang selamat? Saudara-saudara, orang yang diselamatkan adalah orang yang tadi sinless. Kembali, apa artinya sinless? Orang yang tidak punya sin. Apa dosa yang paling besar? Allah di saat dia merasa dirinya benar. Seorang yang sudah merasa dirinya sudah cukup, tidak akan lagi melihat kepada Kristus. Tidak akan lagi perlu sama Yesus. Karena dirinya sudah perfect. Inilah kesempurnaan yang sangat berbahaya. Di saat kita mempunyai rasa bahwa saya sudah melakukan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 sudah sempurna. Saudara-saudara, penghakiman yang sedang berjalan sekarang ini, penghakiman yang sedang mau ditutup, adalah penghakiman yang mengajak saudara-saudara tidak melihat dari kacamata manusia. Sehingga kita tidak terpanggil, saudara-saudara, untuk membongkar gereja-gereja. Di dalam gereja kita, dimanapun saudara-saudara mempunyai gereja, ada orang di dalam gereja yang sedang tertidur. Ada di dalam gereja yang suka grinding, suka belajar firman. Ada di dalam gereja yang sudah aktif secara ladang. Sudah ada pengerja, misionaris, ada yang suka mengajar, ada juga yang tertidur. Tetapi saudara-saudara, janganlah kita melihat apa yang bisa dilihat manusia, tetapi kita izinkan Tuhan. Kita cuma peduli, Tuhan, apakah saya akan di sini, apakah saya akan di sini. Artinya apa? Kita melihat kepada Kristus bahwa hanya Kristus sumber keselamatan. Bukan standar bahwa Hazael atau, ada juga Hazael bilang, oh Yehu itu berarti itu fanatik-fanatik. Saya nggak mau gabung-gabung dengan itu. Salah juga, saudara-saudara. Di saat kita di dalam pihaknya Yehu bilang, saya nggak mau itu yang Hazael. Tetapi hendaklah kita kembali kepada Kristus karena sesungguhnya standar itu, saudara-saudara, orang bilang standar keselamatan kalau gitu apa? Standar keselamatan hanya Kristus. Inilah yang 100%. Saudara-saudara dan saya nggak ada yang mencapai 100%. Untuk itu, saudara-saudara, dengan pelajaran kita malam hari ini, saya cuma mengajak saudara-saudara, bukan hanya kembali ke dalam gereja masing-masing, untuk kembali mempunyai standar Hazael. Kembali seperti sedia kala, seperti everything is okay, like nothing is happened. Saudara, melalui seminggu ini kita pertemuan, Tuhan sudah membawa kita semua untuk melihat di era di mana yang Tuhan sudah tunjukkan kepada Yeskiel, kepada Yesaya, kepada Paulus, kepada Jeremia, kepada Yohanes di dalam Wahyu. Semua ini, saudara-saudara, mungkin minggu depan kita akan lanjut. Lihat lagi secara detail. Tapi bagi saudara-saudara, mungkin malam ini kita akan bertemu terakhir kalinya sampai besok. Tetapi kita harus tahu bahwa di saat kita sudah dibukakan semua ini, tidak lagi kita bisa kembali, saudara-saudara, bahwa inilah penghakiman. Penghakiman adalah di saat Tuhan mengajak kita untuk melihat kepada Kristus, lihat sungguh-sungguh peran Kristus ini apa. Sehingga kesempurnaan Kristus ini yang sedang dipakaikan kepada kita, menjadi bagian kita supaya kita boleh bertobat.
Nah, oke. Nah, saudara-saudara, kemarin saya janji mau membahas buku Daniel yang terbuka dan tertutup. Tetapi malam hari ini, kita nggak sempat saudara-saudara bahas itu. Saya ingin mengajak saudara-saudara, saya cuma mendapat impression, saya cuma mendapat dorongan seakan-akan, baiklah kita mengerti seperti apa kebenaran Kristus. Ya. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, kebenaranmu, kebenaran kita adalah seperti kain lara. Apa ini kain lara, saudara? Kain lara dalam buku bahasa Ibrani adalah kain yang dipakai oleh perempuan. Kebenaran yang kita pakaikan, kebenaran yang kita pakaikan menutupi kusta kita, saudara-saudara. Orang kusta itu dari jauh bau. Lukanya, nanahnya, darahnya, saudara-saudara, ditutupi pakai kain apapun, kainnya ini tembus. Ya. Jadi kain kita yang kita coba tutupi semua kusta kita ini, nista kita ini, tidak baik. Hanya kain Kristus. Kain lara adalah kain perempuan. Kenapa seorang perempuan pakai kain lara kalau begitu? Apa yang dilambangkan oleh perempuan adalah jemaat. Jemaat di saat pakai kain perbuatannya sendiri, semua busuk-busuknya juga akan kelihatan. Betul ya? Apa ini perempuan? Perempuan, kenapa dia pakai kain lara? Adalah di saat dia haid. Kenapa perempuan haid? Karena tidak ada laki-laki yang membuahi perempuan tersebut, sehingga benih yang sudah ditanamkan di dalam perempuan tersebut, di dalam jemaat tersebut, tidak berhasil menjadi anak. Ya. Jadi segala kebenaran kita sebagai jemaat, kita sudah diberikan Roh Kudus oleh Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan berikan Roh Kudus ke dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak dikuasai oleh Kristus, saudara-saudara, ya, saudara dan saya tidak akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga kita coba tutup-tutupi diri kita dengan apa? Perbuatan-perbuatan semu. Walaupun kita tidak didapati orang sebagai orang yang telanjang sekali lagi, tetapi di hadapan Tuhan kita masih telanjang. Inilah Kejadian 37. Coba-coba ditutupi dengan daun ketelanjangan si Adam dan Hawa di saat mereka berdosa. Daun-daun ara ini adalah daun-daun apa? Pengakuan. Ya. Christ Object Lesson perumpamaan Tuhan Yesus menggambarkan. Daun-daun ara adalah daun-daun pengakuan. Daun pohon yang dikutuk oleh Yesus sendiri. Markus 11 ayat 13. Tetapi di saat berdosa, coba-coba tutup dengan perbuatan-perbuatan kita. Walaupun di hadapan manusia tidak lagi telanjang, saudara-saudara, tetapi di hadapan Tuhan kita masih didapati telanjang. Jadi kebenaran Kristus ini yang dipakaikan oleh kita ini adalah matinya Kristus, matinya seekor domba, Kejadian 32 ayat 21. Ditutupilah ini Adam dan Hawa, supaya akhirnya apa? Dianggap benar. Saudara-saudara, walaupun saya dan saudara dan saya ini kusta, ya, kita cuma bisa melihat sesuai dengan apa yang kita bisa lihat. Ya ini aja cuma ini aja sebatas mata saudara memandang. Seakan kita we play judge, kita menjadi hakim bagi orang lain. Tetapi Tuhan mengatakan bukan bagian kita untuk melihat. Sehingga jangan kita adakan kekacauan di dalam gereja hanya karena kita bilang, oh kamu Hazael, saya Yehu. Oh kamu Yehu, kamu munafik, kamu keluar dari sini. Karena kita nggak terima orang munafik. Saudara-saudara, Tuhan mengajak kita untuk mengadakan persatuan walaupun kita mempunyai latar belakang berbeda-beda. Makanya dibutuhkan suatu pengertian apa itu kesempurnaan, ya. Bila kita mengerti arti kesempurnaan, kita pun akan terbuka mata kita untuk tidak menghakimi orang lain. Tadi suami saya sudah berikan sedikit arti kesempurnaan, ya. Dari orang yang beratnya 180 kilo, memakan waktu 5 tahun untuk beratnya 70 kilo. Kalau setan memberikan kita kesempurnaan itu apa? Kamu harus 70 kilo dulu, baru kamu sempurna dan diterima oleh Kristus. Sementara kita lupa bahwa ada aspek kasih karunia Tuhan. Ada aspek yang dimana pertumbuhan. Kita lupa akan apa namanya? Kita lupa akan aspek itu, ya. Sehingga akhirnya kita pun tidak mengerti kesempurnaan itu apa. Kesempurnaan di mata Kristus yang dicampuri dengan apa kasih karunia Dia, cintanya Dia yang tidak bersyarat. Ialah itu apa? Bagi Kristus itu kesempurnaan di saat Anda berat 180 kilo, hari itu Anda sadar bahwa Anda harus melakukan suatu perubahan
dan Anda melangkahkan kaki Anda yang tidak sempurna itu untuk untuk mencapai suatu kesempurnaan, itulah kesempurnaan sesungguhnya dari Kristus. Jadi Anda tidak usah harus tunggu 70 kilo dulu. Kita tidak usah harus tunggu 70 kilo dulu. Anda 180 kilo sudah mau melangkah, itulah kesempurnaan meskipun jatuh bangun. Ya. Meskipun jatuh bangun. Tetapi juga jangan dipelintir. Dalam arti apa? Akhirnya sekali selamat tetap selamat. Tidak boleh dipelintir. Ya. Tetap harus adanya perubahan. Tetapi bila Anda tidak mengerti akan hal ini, kita akhirnya akan mempermasalahkan masalah-masalah atau sesuatu yang memang tidak seharusnya kita permasalahkan dalam era sekarang. Penghakiman sudah mau tutup. Ya banyak orang yang mempermasalahkan, apalagi kalau misalnya kita bicara soal counter living ya. Oh, daerah dia belum terlalu tinggi. Kalau saya tuh hampir di puncak gunung itu rumah saya. Oh, saya ini kalau turun ke kota nih harus jalan kaki. Melewati danau, ada 5 danau sehingga saya sampai. Bapak Ibu, kita itu memandang dan kita itu berkaca kepada manusia yang berdosa. Bila kita mempunyai pemahaman itu, kita merasa kita paling bagus, paling jago, kita memandang mata kita kepada manusia berdosa. Pantas Anda lebih sempurna. Tetapi Anda tidak diharuskan untuk berkaca kepada manusia berdosa. Anda harus berkaca kepada Yesus yang sinless. Yesus itu tidak punya cacat celah. Sehingga di saat Anda berusaha berkaca kepada Yesus, Anda akan memikirkan bahwa Anda itu membutuhkan kasih karunia, membutuhkan keselamatan. Sehingga di saat semua orang memberikan hatinya kepada Bapanya di surga, orang itu akan pergi ke dalam rumah tangganya membetulkan dirinya pribadi. Sehingga apa? Di saat dia membetulkan dirinya, dia akan membetulkan rumah tangganya sendiri. Tidak membetulkan pribadi orang. Tidak membetulkan rumah tangga orang. Tidak mengkoreksi anaknya orang lain. Tidak mengkoreksi dosanya orang lain. Tetapi orang itu akan berkaca setiap detik nafas kehidupan dia kepada Kristus. Sehingga apa? Dia minta tolong, Tuhan, tolong saya ini berdosa Tuhan, saya ini butuh kamu. Sehingga di saat dia pulang, dia akan berusaha membetulkan dirinya. Dia akan minta Tuhan bantu saya. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk membenahi orang lain. Anda akan merasa diri Anda kurang terus. Disitulah Anda mempunyai kesempatan menjadi 144.000. Ingat 144.000 ialah bukan manusia yang merasa dirinya sempurna. 144.000 itu orang yang merasa dirinya itu berkekurangan. Sehingga di balik kekurangannya dia memandang kepada Tuhan. Dia merasakan kasih karunia Tuhan. Dia merasakan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga apa? Di balik rasa syukurnya dia akan bertumbuh. Dia akan merasa apa yang saya bisa kasih lagi sama Tuhan itu. Apalagi Tuhan. Ibu bapak nggak usah ngomong ke orang itu makan minyak, orang itu makan ayam. Nggak usah ngomong itu. Love is blind, cinta itu buta. Di saat manusia mencintai Tuhan, apapun dia akan berikan. Daging pun dia akan berikan. Hidupnya pun dia akan berikan apa Tuhan. Semuanya dia akan berikan atas nama Kristus. Tidak usah harus dipaksa. Kalau orang itu dipaksa, simple. Berarti orang itu tidak mencari Tuhan. Tapi di mana kita sekarang? Di era nubuatan ini Bapak Ibu ada di mana? Pribadi kita ada di mana? Apakah betul-betul di saat mata kita terbuka? Ibu Bapak tadi kemarin kita sudah ingatkan. Sebelum corona ini, ada Amerika berkelahi dengan Iran. Ya. Oh, kita hampir mau ketakutan. Oh, mungkin mereka akan kirim nih nuklir. Mungkin kita sudah akan selesai. Tetapi lihat ya, kasih karunia Tuhan. Lihat, Tuhan mengirimkan corona ini tepat pada waktunya. Karena apa? Tuhan mencoba datang kepada pribadi lepas pribadi kita, kepada keluarga kita untuk apa? Untuk menyadarkan hati kita bahwa kita butuh juru selamat. Keluarga kita butuh juru selamat. Tuhan sedang datang. Tuhan sedang datang melawat kita. Bapak Ibu bayangkan kita sedang dilawat Tuhan sekarang ini. Kita sedang dilawat Tuhan, bukan kita berusaha untuk mengkoreksi orang lain. Tuhan sedang melawat kita bila acara ini berakhir. Kembalilah ke rumah tangga Anda.
Tutuplah kamar Anda, tidak usah harus ekspos sama orang. Oh, saya berdoa nih, saya puasa. Tutup. Di balik pintu tertutup. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Di saat dunia sudah mau selesai seperti ini, kenapa pemikiran saya sepertinya tidak fokus. Ampuni saya Tuhan. Para kawan-kawan Bapak Ibu kita semua yang belajar nubuatan. Mungkin sudah harus kembali hati kita kepada Kristus. Tidak usah harus membesar-besarkan segala sesuatu yang tidak adanya pertobatan di balik itu semua. Dan mungkin kepada yang terhormat para pendeta di organisasi. Pendeta, Andalah yang harus memegang obor Kristus kembali ke identitas, kembali ke dalam gereja. Istri pendeta, ibu, dampingilah suami Anda dengan tidak kekhawatiran sedikit pun. Dampingilah suamimu dengan penuh iman, ibu. Karena suami Anda mempunyai pekerjaan atau tugas yang sangat mulia dari Tuhan. Diurapi oleh Kristus, ibu bapak. Ibu, mengerti akan itu. Ajarilah anak-anak Anda. Jangan menuntut banyak. Untuk menghormati Tuhan. Ajarilah anak-anak Anda untuk mensupport bapaknya karena bapaknya yaitu karyawan dari surga, ibu. Jangan menuntut banyak. Jangan merasa bahwa uang itu harus menjadi kendala pertama. Tidak, ibu. Akhirnya balas dendam. Ibu, dunia mengatakan di balik pria yang hebat, di belakangnya itu ada seorang wanita yang kuat. Di balik seorang pendeta yang hebat, ada seorang istri yang punya iman di belakang yang menyokong dengan doa. Ingat ibu. Ingat suami ibu harus membawa identitas itu kembali ke dalam rumah Tuhan. Sehingga jemaat akan bangkit. Jemaat akan mengembalikan hatinya kepada Bapa. Dan jemaat mengerti artinya pertobatan yang sesungguhnya. Waktunya kita kembali kepada Kristus. Tidak ada lagi waktu untuk berfoya-foya. Di era lockdown ini ibu bapak mau pergi ke pasar aja udah ketakutan. Orang kaya udah nggak mengerti uangnya mau dipakai apa. Ada satu pengacara yang sangat hebat ya. Dia bilang 30 tahun dia menjadi pengacara hebat. Dia katakan ini uang saya nggak ada artinya lagi. Ibu bayangkan, bapak bayangkan. Kitalah yang sedang ditunggu oleh dunia, Bapak Ibu. Kenapa tadi saya keras mengatakan kepada Bapak Ibu? Kami punya beban yang sangat luar biasa banyak. Kita semua kepada Laodikia adalah kepada pendeta Laodikia. Kami bukan berseberangan dengan organisasi. Silakan cek nama kami. Di mana perpuluhan kami datang. Di mana perpuluhan kami bayar. Silakan cek nama kami di organisasi. Karena kami cinta terhadap jemaat Tuhan. Banyak orang yang mengatakan, Ramon, Mas Andi, kamu keluar aja. Tidak. Saya tidak pernah mengizinkan dengan, by the grace of God, mengizinkan suami saya keluar dari movement ini. Kalau Tuhan masih memakai kami berada di movement ini, kami akan berusaha berada di movement ini. Cek nama kami, Bapak Ibu. Silakan pendeta cek nama kami. Perpuluhan kami lari kemana? Disitulah kerinduan kami. Supaya umat-umat ini yang ditunggu oleh dunia bangkit mengembalikan hatinya kepada Bapaknya. Sudah tidak ada lagi kawan-kawanku. Saya tahu Anda belajar. Banyak orang, ada orang datang kepada saya dengan suami saya. Kenapa? Bang Ramon dan Kak Sandy nggak punya pengikut. Kenapa kami tidak punya pengikut? Karena satu, kami bukan cuma belajar teori, tapi kami mengajarkan praktek. Biasanya kalau udah ngomong praktek, mental semuanya. Lari semuanya. Kenapa praktek? Karena bila Anda praktek, Anda akan bertemu dengan Kristus langsung di dalam hidupnya. Bagaimana engkau memberikan sesuatu, Ron Nubuat mengatakan, bagaimana engkau memberikan sesuatu yang engkau tidak punya. Bapak Ibu di sini ada botol air ya, ini bukan iklan. Ini air ada isinya. Bagaimana saya memberikan botol ini kalau botol ini tidak ada air? Tidak ada pengalaman. Di saat Bapak Ibu haus, saya harus kasih apa? Masa saya harus kasih botol kosong sama Bapak Ibu?
Kita semua sama-sama haus. Tapi saya harus kasih air, harus kasih minyak. Apa itu minyak? Kembali di dalam tulisan Roh Nubuat, kembali di dalam tulisan Bible. Apa itu minyak? Minyak itu Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus yang akan membawa kita untuk menghidupkan segala macam yang kita percayai. You walk the talk. Bagaimana Anda memberikan sesuatu yang Anda tidak punya? Belajar teori itu mudah. Makanya saya katakan, suami saya dan saya tidak punya pengikut. Karena di saat orang datang kepada kami akan berikan orang itu langsung kepada Kristus. Dengan cara apa? Teori kamu. Jangan cuma teori. Bergerak, langkahkan kakimu. Jangan cuma ngomong tok. Teriak-teriak. Langkahkan kakimu. Biasanya orang kalau sudah melangkah, sudah capek. Karena apa? Mempertahankan posisi itu sulit. Baik, saudara, ini kita memiliki semua orang harus memiliki beban. Ya. Semua orang harus mempunyai beban. Kalau orang tidak mempunyai beban itu, orang itu belum datang sama Kristus. Fungsinya kita ini di dalam era penghakiman ini, kembali lagi saudara, topik kita pertemuan kita adalah apa? Seruan tengah malam. Seruan tengah malam ini kita diminta untuk melihat apakah kita ini mempunyai pengalaman selama ini atau tidak. Nah, banyak kita bisa bahas secara teori, saudara. Tetapi semua teori ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Kecuali kita benar-benar mulai melihat pada Kristus. Dan di saat kita melihat pada Kristus, benar-benar melihat pada Kristus, kita akan menyadari diri kita ini nista. Inilah kesempurnaan itu boleh. Besok saudara-saudara saya mau bahas apa yang saya janji. Ya. Mudah-mudahan, tapi saya punya ini nggak sebesar ini kapasitasnya. Saya punya maksimum cuma 100, tapi kalau bisa upgrade, saya upgrade. Ya. Tapi mungkin yang sama. Tetapi ya, ini kita bersama Jemaat New Melambai, kita bersyukur. Ya. Tetapi malam hari ini saya cuma tekankan. Ya. Tadi saya mau bicara mengenai buku Daniel yang terbuka dan tertutup. Ini saya mau bahas besok saja. Di dalam jam khotbah. Kenapa? Gereja kita ini 126 tahun. Kenapa kekristenan ada di dalam kegelapan 1260 tahun? Nah, ini adalah suatu paralel yang Tuhan mau berikan. Kita jangan tersinggung, saudara-saudara, sebagai satu umat. Orang-orang Advent jangan tersinggung. Kalau kita baca tulisan-tulisan nubuatan, bahwa ternyata gereja yang mengembara 126 tahun ini, ternyata nggak mengerti buku Daniel. Buku Daniel ini kepada kita ini tertutup. Makanya di akhir dari 1260 tahun, Tuhan memberikan pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, malaikat ketiga. Di ujung dari pekabaran kepada gereja Advent, Tuhan kembali berikan pekabaran malaikat pertama, Tuhan kembali berikan pekabaran malaikat kedua, pekabaran malaikat ketiga. Kalau secara ini selama ini kita mengerti secara teori, 1, 2, 3 kita mengerti secara teori, tetapi kali ini kita akan melakukan dengan pertolongan Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Baik, saudara-saudara, ini waktunya sudah habis. Jam berapa? Besok? Saya nggak tahu besok jam berapa kita ketemu. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan kirim ke 08, satunya 3 kali, 9226. 08, satunya 9 kali, 9226. Satunya 3 kali. Oh sorry, maaf, satunya 3 kali. Oke, nanti kalau ada pelajaran yang akan kami sambung kembali, kami akan umumkan. Saya punya ID 738 483 50 50. Kami akan umumkan di Facebook HCBN Indonesia dan Instagramnya HCBN Indonesia. Oke, mungkin besok jam yang sama. Ya, besok jam khotbah kita tunggu aja gereja Nur Melambai. Saudara, mari kita tutup dengan doa malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu berbicara kepada kami Tuhan, mengingatkan kami betapa
perlunya kami akan kasih karunia Tuhan. Seberapa nistanya kami ini Tuhan, seberapa buruknya. Firman Tuhan mengingatkan betapa jahatnya pikiran kami Tuhan, continually evil. Dan juga sejak kami muda, pikiran-pikiran jahat itu masih melekat pada kami Tuhan. Tetapi Roh Tuhan mengatakan, mengingatkan pada kami bahwa kesempurnaan Kristus sudah diberikan pada kami Tuhan. Kematian Kristus memberikan kami kesempurnaan itu karena kami dianggap sempurna. Oleh karena itu Tuhan begitu sayang pada kami setiap umat manusia. Tuhan mengajak kami dengan uluran kasih-Mu Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa kami tidak sanggup. Bahkan penurutan akan hukum pun tidak sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Oleh karena itu, apa yang tidak bisa dilakukan oleh penurutan akan hukum, Tuhan sendiri turun menjadi manusia di dalam daging. Supaya di dalam daging ini Tuhan, penurutan akan hukum menjadi sempurna. Tuhan boleh mengalahkan dosa di dalam daging. Oleh karena itu hanya ada Yesus, keselamatan di dalam Yesus. Biarlah Tuhan menjadi nyata dalam kami Tuhan, kami percaya kepada Kristus. Sehingga iman kami kepada Kristus menghasilkan iman Yesus dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi percaya pada diri kami. Tidak lagi percaya pada mata kami. Tidak lagi percaya pada telinga kami, perasaan kami Tuhan. Apapun kecuali firman Tuhan. Biarlah Tuhan, umat Tuhan di dalam gereja masih ada ketujuh ini mulai merangkak sedikit demi sedikit bersatu dengan Kristus. Sehingga persatuan di dalam jemaat menjadi nyata. Kalau segala kekurangan-kurangan kami Tuhan, roh-roh Hazael, bahkan roh-roh Yehu pun yang ada di dalam jemaat, yang memecah belah gereja Tuhan. Supaya kami boleh kembali pertama-tama datang kepada Kristus, supaya kami boleh bersatu satu saudara dengan saudara yang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Tuhan mau pakai kami tidak lama lagi untuk menjadi Injil yang hidup, supaya Yesus boleh datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada hostnya.